Halo teman-teman, kita berkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, saya Riyama. Pada kesempatan ini, saya akan mengajak teman-teman untuk mengetahui bagaimana dengan berbagai aktivitas manusia dapat menyebabkan terjadinya pencemaran air dan bagaimana dampaknya akan terjadi. Mari kita saksikan. Tahukah kalian, manusia tidak dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya. Dari alam, manusia memperoleh banyak manfaat. Contohnya adalah air. Air sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Biasanya digunakan untuk mencuci, mandi, dan lain-lain. Namun, ironisnya saat ini pertumbuhan penduduk semakin berkembang pesat dan menimbulkan air tercemar. Air dikatakan tercemar apabila air itu sudah berubah, baik dari warnanya, baunya, maupun rasanya. Sumber-sumber pencemaran air dapat berasal dari sumber non-domestik dan domestik. Sumber non-domestik contohnya seperti limbah industri, yang air limbahnya cenderung mengandung zat berbahaya bila memasuki badan air. Lalu ada limbah pertanian, yang penggunaan pestisidanya secara berlebihan akan berdampak negatif pada keseimbangan ekosistem air, serta sumber domestik rumah tangga yang berasal dari kegiatan perumahan seperti kegiatan mencuci pakaian dan lain-lain. Menurut kabar berita, pada tahun 2019 di laman biroumum.banten.prof.go.id bahwa Banten dikategorikan sebagai daerah pencemaran lingkungan yang mengkhawatirkan. Salah satunya yaitu penggunaan limbah cair seperti deterjen yang berlebihan. Hal ini dapat terlihat pada daerah yang padat penduduk, yaitu di wilayah Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Banten, yang aktivitasnya berpusat di Sungai Bedeng, dan juga di Kecamatan Serang yang aliran sisa limbahnya mengalir dari selokan lalu mengalir ke Sungai Bedeng. Salah satu pembersih yang digunakan yaitu deterjen, karena di dalamnya terkandung alkyl benzene sulfonat atau ABS yang berfungsi sebagai penghasil busa dan surfaktan yang berfungsi sebagai bahan pembersih. Keduanya berdampak buruk bagi ekosistem air karena menyebabkan rusaknya stabilitas dalam ekosistem air, seperti fungsi yang melindungi ikan dari parasit maupun bakteri berupa lapisan eksternal lendir itu hancur dan tidak berfungsinya organ-organ tubuh ikan karena menurunnya kualitas oksigen pada ekosistem air sehingga banyaknya ikan yang akan mati. Selain itu, bertumpuknya sampah organik maupun anorganik akan menyebabkan kualitas air menjadi menurun karena dengan dibuang secara langsung ke dalam air akan mampu meningkatkan jumlah mikroorganisme dalam air yang kemungkinan akan menjadi bakteri patogen yang semakin tinggi. Selain itu juga terganggunya keseimbangan ekosistem air ini akan berdampak pada manusia yang menyebabkan penyakit seperti penyakit kulit, kolera, hepatitis, dan lain-lain. Dari peristiwa tersebut, bagaimana perasaan dan sikap kalian terhadap aktivitas manusia dengan ekosistem air? Jangan lupa untuk dijawab ya pada LKS. Terima kasih dan sampai jumpa.